Tahun 2030 bukan lagi sesuatu yang jauh. Dia datang lebih cepat dari yang kita kira. Dan tanpa kita sadari, kita sudah mulai hidup di dalamnya. Perubahan besar tidak pernah datang dengan suara keras. Tidak ada peringatan. Tidak ada tanda jelas. Semua terjadi pelan, diam-diam, tapi pasti. Hari ini kita masih menganggap teknologi sebagai alat bantu. Sesuatu yang membantu pekerjaan kita, mempermudah hidup kita. Tapi di tahun 2030 perannya mulai berubah. Teknologi bukan lagi sekadar alat. Dia menjadi bagian dari sistem hidup kita. AI mulai mengambil alih banyak hal. Bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga pekerjaan yang dulu dianggap hanya bisa dilakukan manusia. Menulis, menganalisis, membuat keputusan, bahkan memprediksi masa depan dengan akurasi yang mengejutkan. Perusahaan tidak lagi hanya mencari orang pintar. Mereka mencari siapa yang bisa bekerja berdampingan dengan mesin. Karena kenyataannya mesin tidak bisa digantikan. Dan manusia harus beradaptasi atau tertinggal. Banyak pekerjaan akan hilang. Bukan karena tidak dibutuhkan, tapi karena ada yang bisa melakukannya lebih cepat, lebih murah, dan tanpa kesalahan. Di sisi lain akan muncul pekerjaan baru. Pekerjaan yang hari ini bahkan belum kita mengerti sepenuhnya. Ini bukan pertama kalinya dunia berubah. Tapi ini mungkin pertama kalinya perubahan terjadi secepat ini. Kota-kota juga ikut berubah. Transportasi semakin otomatis. Mobil tanpa pengemudi bukan lagi eksperimen, tapi kenyataan sehari-hari. Sistem jalan, lampu lalu lintas, bahkan distribusi barang, semuanya terhubung. Semua berjalan dengan data secara real-time. Di masa depan data menjadi aset paling berharga. Lebih berharga dari minyak. Lebih berharga dari emas. Karena data bukan hanya informasi, tapi kendali. Siapa yang menguasai data bisa memahami manusia, kebiasaan, pilihan, bahkan keputusan sebelum dibuat. Gaya hidup juga berubah. Bekerja tidak lagi harus di kantor. Belajar tidak lagi harus di kelas. Interaksi tidak selalu harus tatap muka. Dunia digital menjadi ruang kedua bagi manusia. Dan perlahan batas antara dunia nyata dan digital mulai kabur. Kita mulai terbiasa dengan layar, dengan notifikasi, dengan sistem yang selalu aktif. Dan tanpa sadar kita mulai bergantung. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini baik atau buruk. Tapi apakah kita siap menghadapinya? Karena masa depan tidak menunggu kesiapan. Dan di tahun 2030 nanti, yang bertahan bukan yang paling kuat. Bukan juga yang paling pintar. Tapi mereka yang paling cepat beradaptasi. Apakah itu akan menjadi kita?